Wes semeton kumpul ya ngerti jadi dinijak saya. Narasumber saya nih Jani kita sebut saja namanya Bliwayan. Bliwayan bercerita dia 4 bersaudara dan dia adalah anak nomor 3. Ingat semeton? Semua nama di PT ini adalah nama yang saya samarkan ya. Dan maaf kalau ada suara-suara sepeda motor atau mungkin kulit ngongkong, maklum. Tonggo saya ngoyong nak liu gati ada tetangga. Lanjut. Bliwayan bercerita semeton saat itu dia masih duduk di bangku kuliah. Setiap libur kuliah dia kan ngekos di Bandung dan setiap libur dia pasti pulang ke kampung. Nah saat dia libur nih lah dia selalu nulungin memang aja bapak ngarit. Orang tua Bliwayan ini adalah seorang petani yang sudah lumayan sukses semeton. Bliwayan biasa nulungin memang aja bapak ngarit. Di desa Bliwayan ini adalah kayak objek pariwisata ane rame-rame ane melalui kemo. Kebetulan di desa Bliwayan ini kan liu juga ada alas. Bliwayan saya aja orang tua ngarit ke alas ento. Di desa Bliwayan ini adalah kayak jembatan, ane lumayan terkenal semeton. Singkat cerita, waktu itu Bliwayan kan libur semester. Ia pun liburan di kampung dan diminta tolong oleh orang tuanya. Itu tulung apa ngarit karena memek nenek kebetulan waktu itu gelem semeton. Bliwayan adik-adik jak belene ini ngarit di tempat yang sama tapi agak berjauhan gitu loh. Nah selegenti umpamu jani Bliwayan jak belene ngarit bemani adikne ngarit jak belene nomor pertama atau kedua gitu loh semeton. Suatu hari semeton, Bliwayan ini kan memang sedang libur kuliah. Ia tuh ngarit ajak bapaknya. Waktu ento di hari pertama itu dia libur sorenya dia kan ngarit sekitar 1 jam. Ia tuh subuh biasa semeton ngarit di tempat itu. Tapi entah kenapa waktu itu hawanya tuh berbeda semeton. Ia tuh merasa kok kayak agak tengget lokasi tempat dia ngarit. Bliwayan juga bercerita memang dari Cenek sampai ia ke kuliah bu biasa ngarit di tunggus ento di alas ento. Tapi entah kenapa selama beberapa hari Bliwayan ngarit di tempat yang sama di sekitaran dituen kok kayak ada aura yang tidak baik gitu loh. Suatu hari Bliwayan ngarit di Dino semuanya. Iya tuh kok merasa di tongos nih yang ngarit itu kan alas. Biasanya tidak seperti itu gitu loh. Kok dia merasa merinding dan kayak takut gitu loh yang harus makelo di alas itu. Beberapa hari kemudian Bliwayan kan sekitar 3 hari sih ngarit ke tempat yang tadi. Iya pun ngarit kembali kemu karena itu nak mokok gati kok nih padangnya semeton. Saat Bliwayan baru sampai di tongos yang ngarit ini, iya kok kayak cara merasakan atau mungkin kayak ada feeling ada seseorang yang melihat dia dari jauh. Saat Bliwayan nih kayak ngaling-ngaling ke kanan, ke kiri dan ke atas ataupun ke bawah, sing ada enyak-enyak di tempat itu. Waktu itu Bliwayan sudah merasa tidak enak hati, tidak enak feeling. Dia pun memutuskan untuk kayak bergeser ngawang dan bedek di tempat pertama dia ngarit. Ini masih di lokasi yang sama, cuma memang tempatnya agak kauhang aja Bliwayan gitu loh. Tapi entah kenapa semeton, saat ia ngawang ben bedek ento, ia tuh ningeh cara dia nak ngeling. Saat itu semetonnya Bliwayan dengan jelas ningeh munyi nak lo ngeling sambil jerit-jerit, aduh sakit. Bliwayan nak sebenarnya takut semeton bulu kudunya ini mulai merinding dan ia pun seken merasa di belakangnya ini seperti ada lemur ratusan ane melihat ke arahnya dia. Tapi saat Bliwayan melambat ke belakang, sangat nyanyian semeton. Ditutup pangkung kiri kanan yang ada umah sama sekali cuma bet dan alas. Bliwayan pun merasa takut dan ia tuh bermaksud untuk melayap kubunnya. Tapi anehnya awak nih Bliwayan tuh cara mematung, membeku dan tidak bisa bergerak. Seakan-akan badannya Bliwayan itu tidak bisa digerakkan sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu loh. Bliwayan ini benar-benar pusut-pelupit dan keke. Nah dari arah belakang, dari arah wanita ini menangis, kenapa kok Bliwayan ini mendengar bunyi nak elo ngeling ini cara bunyi nyenik-nyenikang, tapi dari arah belakang bunyi cara nak menjalan sak. Main Bliwayan saat munyi nak lo ngeling di belakang nih Bliwayan ini tiba-tiba menghilang. Yang tadinya munyinya gedesan, jerit-jerit sambil minta tolong. Kan barengan nih dengan suara langkah seseorang. Saat munyi nak lo hilang, munyi langkah seseorang di belakangnya Bliwayan itu berhenti. Dan yun nepuk semetonnya. Ini kan nedeng kebusu. Kayak ada lawat dilemu menjujuk di belakangnya Bliwayan semeton. Bliwayan tuh coba kayak ambat ke belakang tuh ngidang ya ambat ke belakang tapi sadu nyenyen gitu loh. Dia tuh ningeh di kuping nih. Tulungin.
tulungin. Beliau waktu itu pojok kengken. Beliau yang berdoa, yaitu mengucap mantram Gayatri, yaitu mengucapkan mantram suci Trisandil. Tapi yang ada efeknya semeton, mungkin karena beliau yang terlalu tegang dan takut kan tidak konsentrasi, mungkin dia membaca doa gitu. Saat itu semeton, tiba-tiba beliau yang pingsan. Saat dia pingsan tuh, itu cara bermimpi. Di mimpinya beliau yang ini, itu nepuk nak loh ini meyegan dengan seseorang, kemudian nak loh ini ngabul sepeda motor. Saat di tengah perjalanan ngabul sepeda motor ini semotonnya, loh ini ngelala kena cara ingin mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba loh ini berjalan sekitar 1 jam dari arah rumahnya, mereren dan di sebuah jembatan. Di jembatan ini loh ini mereren kan, yin abus sepeda motor yo orang baju barak dan celana selam. Dekat di jembatan itu semoto loh ini menjujuk makelo dah batuun. Yo berpikir yo tuh ada niatan lah kan mencebur ke jembatan itu, tapi yo tuh nu berpikir gitu loh, banising. Tapi saat itu semotonya loh ini semeton, menjujuk di jembatan ini kan sebenarnya itu ragu-ragu aku mau cebur sing di jembatan itu. Tapi tiba-tiba ada notifikasi di HP loh ini, tepukulah muani melali ngajak seorang jendes dari satu desanya dia gitu loh. Loh ini yang tadinya nu ragu-ragu mencebur ke jembatan itu tiba-tiba langsung tai ke pulau. Yo sing pikir pusing, langsung lah loh ini mencebur ke jembatan itu dan akhirnya ulung. Saat loh ini ulung sing langsung sing nu semeton. Iyo tuh nu kayak caruman keajaiban gitu loh. Itu tuh tingginya sekitar berapa puluh meter. Tapi saat loh ini mendarat di tanah, mungkin karena semak-semak tuh loh, iyo tuh nu hidup semeton. Baes nelung, 5 nelung, bawang ini belum. Iyo tuh nu kelek caro. Loh ini cara mengingat masa lalunya dia dengan panaknya, dengan kurnane. Loh ini berpikir waktu sebelum detik-detik ngancang iyo tuh sing nu kan. Kok tega kurnane ngene yang ragu nih lo merintih dari nol, kok tega nih muan ini ternyata selingki dengan jendes. Saat itulah lo tiba-tiba langsung pusing nu dan arwah ulun lo ini kayak nu gentayangan di badan jembatan itu karena kone ada nepukin bangken nih. Saat itu semeton tiba-tiba beli wayan tersadar dan hari subuh sanje. Beli wayan tersadar ya semetonnya nebo belus karena suplok tit. Beliau tuh saat tersadar tuh kayak konen mengerti apa yang terjadi. Dia tuh berpikir itu tuh mimpi. Tapi ya mimpi ada cara kenyataan gati ya. Saat beliau yang nepuk loh nih ngambul ngeling. Saat beliau yang nepuk di pengipi loh nih kan sebelum mencebur tuh kayak bimbang. Tapi kan dia tuh nepuk notifikasi di HP nih. Tawango nih muan ini selingki dengan jendes di satu desa dengan yo. Akhirnya kan mencebur. Beliau yang berpikir ini mimpi apa sih. Saat itu semotornya beliau ninggalin di sekitarnya. Di cara tempat nih beliau yang sadar dari pingsan ini kok beda dengan tempat iya terakhir ngaret dan pingsan gitu loh. Beliau waktu itu kayak nu memikirkan semuanya, tiba-tiba ya kok cara ngadek bon bengu gati pengit gati gitu loh. Beliau semur-umur sing tahan kok ngadek bon jelek gitu. Beliau cara ada ngaukin dan saat beliau nambat kau jarak sekitar 10 meter semeton. Ditutup ada cara padang tegeh, tapi padang itu belangsak tuh maksudnya bebah gitu loh semeton padangnya gitu. Beliau nepu ada cara bais jelemu warnane kuning leset subuh kayak berak terjeng ngingit terjeng buyung itu. Beliau kayak beliau sedang berkata-kata langsung itu mulai boleh itu, tapi kembali awaknya beliau ini kayak cara membatu gitu loh, sedang digerakkan kembali. Ditulah beliau yang cara dengar bisikan cara nak lo ngeling ngomong tulungin tiang gitu. Kuna semutan dengar aja beliau yang di kuping ini cara ada nak lo berbisik gitu. Singkat cerita semutan beliau yang ini kan berniatan kabur gitu loh. Terus ini nggak di kuping tulungin tiang. Akhirnya beliau yang pun ngeling semutan. Itu cukup bener-bener yang kena cek takut dan kayak trauma. Coba bayangkan akhirnya aku dibebete. Saya ngadu nyenyen nih. Tobat dalam gati, ragu ngipi aneh, ragu merasakan penampakan aneh, tiba-tiba nepuk bangke, tergeletak, aneh subuh bengu. Coba semeton bayangkan apa yang dirasakan oleh beliau wayan gitu loh. Subuh gitu semeton, akhirnya beliau yang ngomong dalam hati, nah saya akan nulungin. Beliau wayan pun akhirnya ngidang bergerak dan itu melayap yuk ke arah rumahnya. Begitu, beliau yang orang tuanya apa yang dia lihat dan dengar dan rasakan gitu loh. Orang tuanya akhirnya nelpon polisi dan singkat cerita loh pun
diangkut lah oleh ambulan dan di kene-kene pokoknya singkat cerita bangke neloh nih mau jak polisi nih, kemudian beberapa hari kemudian keluarganya nawang dan jemaah bangke nih sudah entuh semetonnya beli wayannya gelem semeton iyo tuh sengidang medar setiap kone iyo medar dia seakan-akan ninggalin bangke ane loh nih saat dan ane beli wayan pun merasa semeton kok iyo tuh merasa seperti diawasi oleh sesuatu ane tidak terlihat. Beliauannya kan rumahnya tuh lumayan gede dan iyo tuh ngelah kamar pedidi. Suatu malam sebetulnya beliauannya kan sirap, iyo merasa benar-benar saladon Allah nih menjujuk di depannya dia yang pada beliauannya tidur tapi iyo tuh nepuk ada nelohnya menjujuk di depannya dia sambil ngomong suksemenah Gus. Nelohnya pun berlalu dan semenjak hari itu beliauan sing tanya ngipiang nelohnya dan tidak pernah merasakan sesuatu aneh-aneh. Tapi sebetulnya beliauan cerita sampai jani beliauannya cuma merasakan trauma gati. Beliau bener-bener sembani ke bebeti di diana karena ia tuh seakan kadang sekulu tepuk mentas di beti tuh asa naon nepuk bangki gitu loh sebetulnya. Ini adalah cerita dari beliau dan beliau pun cerita kini sebetulnya. Memang di jembatannya ento liu kono terjadi kasus-kasus aneh gitu. Entah itu mencebur mengakhiri akhirnya mencebur mengakhiri hidupnya ataupun gantung diri tuh liu kono kejadian gitu. Dan entah kenapa kok orang-orang dari belahan Bali yang lain tuh seakan-akan gelap kemu untuk mengakhiri hidupnya. Coba semeton bayangkan, mungkin traumatis nih beliwayan nepuk kejadian gitu. Dan beliwayan pun bilang sebetulnya ternyata setelah identitas Anelo terbongkar itu berasal uli desa ane joh kau pokoknya di pelosok. Dan memang ternyata setelah diusut oleh polisi Anelo ini memang ngelah masalah ajak kurnane karena kurnane ketahuan ngelah selingkihan ajak jendes. Berarti beliau mimpinya itu nyata dong. Terus kenapa kira-kira kok beliau yang ada dipilih oleh Anelone? Apa nulungin iya gitu loh semeton. Sampai jani pun beliau tidak tahu jawaban. Kini loh semeton karena beliau sudah sekitar 2 bulan sih seger-seger. Iya pun sumpahnya pesuli rumahnya semeton cuman dogen pokoknya iya tuh takut gati. Akhirnya beliau pun meli Banten ke Geria Banten melukat. Terus kita melukat sekitar 3 kali. Sudah ento melukat koni ke segara. Nah sudah ento maru koni bayu nih beliau mulai tek-tek dan yu pun mulai berani beraktivitas kembali seperti biasa. Itu adalah cerita dari beliwayan semeton. Coba semeton. Mungkin semeton ada ane ten ngelah pengalaman mistis atau ane lumayan mengerikan, silakan DM saya di TikTok. Saya akan menampung semua cerita dari kalian. Dan untuk kalian ane kono subscribe, silakan subscribe, like dan juga jangan lupa komen. Ikuti juga saya di TikTok tuh Senja02. Sukses untuk semeton yang sudah membalik piti-piti di TikTok ataupun konten-konten saya di YouTube. Dan untuk beliwayan, sukses semua ya beliwayannya sudah mau berbagi ceritanya di sini. Walaupun ini ceritanya lumayan merinding. Nah, sukses semua untuk semeton yang sudah nonton dan juga sampai ketemu di PT atau konten saya selanjutnya.